Oke pemirsa, jadi yang namanya latihan untuk membentuk otot itu sebenarnya penting banget. Banyak banget manfaatnya. Nggak cuma untuk dipamerin ya, nggak cuma untuk dibuat supaya jadi six pack, tapi juga untuk membantu supaya kita punya aktivitas harian yang lebih mudah dan lebih nyaman untuk dikerjain. Dan juga nggak cuma itu, banyak banget manfaatnya. Bisa membantu untuk metabolisme gula yang lebih baik, metabolisme lemak, membentuk tubuh lebih ideal, sendi lebih kuat, pokoknya banyak banget. Nah, yang menjadi masalah adalah gimana nih ngerjainnya. Kita harus tahu dulu bahwa yang namanya latihan otot itu dia bisa kita bagi menjadi 3 secara umum dulu nih. Ada yang namanya upper, kemudian ada yang namanya core, dan ada yang namanya lower. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana cara kita bisa melatih otot bagian upper atau bagian atas dari tubuh kita. Gimana caranya? Gini caranya. Oke, untuk latihan otot itu ada yang menggunakan alat dan juga ada yang tanpa alat. Nah, kalau kita nih di rumah nggak ada alat apa-apa, kita bisa menggunakan berat tubuh kita sendiri sebagai alatnya. Namanya calisthenics. Gerakan untuk upper yang paling gampang dikerjakan adalah push up nih ya. Seperti biasa nih, tinggal kita posisikan seperti ini dan kita kemudian turun ke bawah dan kita naik. Lakukan berulang-ulang. Tapi masalahnya, banyak orang yang nggak kuat untuk melakukan push up seperti itu. Maka ada cara nih untuk membuat push up menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Bisa dengan menggunakan knee push up. Jadi kita numpunya bukan di ujung jari seperti ini, tapi di lutut. Sehingga akan lebih mudah untuk kita. Seperti ini akan lebih mudah dibandingkan apabila kita push up dengan bergantung pada ujung jari kaki. Atau bisa juga tumpuan tangannya kita tinggikan seperti ini. Ini adalah inclining push up, di mana push up yang lebih mudah dengan cara meninggikan posisi tumpuan tangan seperti ini. Kalau biasa kita menggunakan push up pada ketinggian yang sama dengan jari-jari kaki kita atau lutut kita, maka dengan menggunakan incline push up kita bisa lebih mudah seperti ini. Nah, ini bebannya akan lebih ringan daripada kita melakukan push up yang sejajar di lantai. Bahkan apabila ini juga masih terasa terlalu berat, kita bisa tinggikan lagi sampai kita bisa melakukan wall push up kayak gini nih. Ada lagi nih gerakan untuk tricep khususnya, namanya tricep dip. Caranya gampang, kita tinggal pegang nih tanpa kita duduk, terus kita turun ke bawah seperti ini. Turun ke bawah, kita angkat. Turun ke bawah, kita angkat, dan berulang-ulang seperti itu. Itu akan membantu untuk melatih otot tricep kita. Oke, berikutnya adalah latihan menggunakan alat. Nah, sekarang kita akan menggunakan alat yang praktis aja, nggak usah ribet-ribet, yaitu dumbbell. Contoh untuk latihan upper dengan menggunakan dumbbell yang paling sering adalah menggunakan bicep curl. Seperti ini. Lakukan kontraksi seperti ini menggunakan dumbbell, jangan terlalu berat kalau baru mulai. Ya 2,5 kilo, 5 kilo, udah cukup banget. Seperti ini. Nah, ini akan melatih otot bicep kita. Oke, berikutnya yang ingin kita latih adalah otot-otot bahu. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam cara dengan menggunakan dumbbell. Berikutnya contohnya adalah lateral raise namanya. Posisikan seperti ini dan kita angkat ke samping, makanya namanya lateral raise nih. Nah, seperti ini akan melatih otot bahu kita. Oke, berikutnya adalah latihan yang bisa kita kerjakan dengan posisi duduk. Sama juga nih untuk melatih shoulder atau bahu, namanya shoulder press. Ya, kita pakai dumbbell, kita taruh begini, sejajar dengan telinga kurang lebih, kita push ke atas. Nah, shoulder press. Ini bisa kita pakai untuk melatih otot-otot bahu kita supaya lebih stabil juga. Nah, itu tadi contoh gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan untuk melatih otot-otot upper kita atau lengan kita. Tentunya masih banyak banget gerakan lain yang bisa kita coba, tapi jangan lupa sebelum latihan makannya harus cukup dan latihan sesuai kemampuan masing-masing. Dan ada lagi nih, saat kita melakukan gerakan, perhatikan juga pola nafasnya. Jadi, kalau kita sedang berlatih, maka untuk kita mengangkat atau mendorong atau kita menarik beban yang sedang kita latih itu, kita buang nafas kita.
Dan saat dalam pola istirahat, saat sedang beristirahat, maka kita bisa menarik nafas kita. Dan saat mendorong atau menarik atau mengangkat lagi, kita hembuskan kembali nafas kita. Oke pemirsa, itulah tips tadi untuk bagaimana melatih otot lengan kita. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Andika Arspati, spesialis dokter olahraga untuk Hidup Sehat Plus. Semoga bermanfaat. Dadah.